Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 dalam masa biasa yang ke-13. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami mohon dipenuhi oleh sabdamu, dan semoga segala karya kami memberi kesaksian atas pemeliharaanmu kepada setiap orang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Rekan beriman yang terkasih, menjadi orang yang dikehendaki Allah itu berarti menjadi orang yang menyadari situasi diri sendiri. Kalau menyadari bahwa diri kita berdosa, kita segera menjumpai Allah dan berinteraksi dengannya. Komunikasi menjadi syarat mutlak sebuah perubahan. Orang yang pongah gampang terjerembab dalam situasi merasa diri sehat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar tadi, Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Orang benar berarti orang yang berusaha untuk mencari Allah dalam hidup. Jika sudah memiliki kesadaran demikian, tanpa dipanggil pun, orang itu akan mengikuti Yesus. Sedangkan orang berdosa adalah orang yang tidak peduli akan Allah. Justru untuk orang seperti itulah panggilan Yesus dialamatkan. Dalam arti ini, tentulah kita semua
harus melihat diri kita sebagai pendosa, sehingga panggilan Allah itu teralamatkan kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus. Namun tidak demikian dengan Matius. Ia malahan duduk di rumah cukai, menyibukkan diri dengan kepentingannya sendiri. Matius tidak ikut dalam rombongan para pengikut Yesus. Untuk itulah Yesus memanggil Matius. Artinya Matius dipanggil untuk ikut bergabung dalam rombongan para pencinta Yesus. Tanpa tanggapan serius, maka Matius tidak akan mengalami transformasi hidup. Pikiran dan jiwanya semestinya selalu aktif dan ikut dalam rombongan para pencinta alam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan Matius seharusnya juga menjadi panggilan kita. Dan menjadi panggilan kita berarti kita harus menyadari bahwa kita semestinya selalu aktif dan ikut dalam rombongan para pencinta alam. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita telah aktif dan ikut serta dalam rombongan para pencinta dari Allah itu? Kalau kita masih di luar, maka tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak bertobat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita terus berjuang untuk datang kepada Yesus. Ia sungguh mencintai kita dan merindukan kita untuk selalu berada dengan Dia. Maka mari kita terus datang kepada Yesus. Semoga kita semakin dekat dengan Dia. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.